Bab 2, Garis Besar Sejarah Tasawuf Klasik. Masa pembentukan. Mistik Islam merupakan usaha untuk mencapai kebebasan pribadi lewat tauhid sejati, kata salah seorang orientalis barat yang terkemuka. Ini namanya Hans Henrik Schneider. Kenyataannya, intisari sejarah panjang tasawuf adalah pengungkapan diri dari awal lagi dan perumusan yang berbeda-beda tentang kebenaran mutlak bahwa tak ada Tuhan melainkan Allah, serta kesadaran bahwa hanya Dia yang boleh dipuja. Sejarah tasawuf adalah peta yang menunjukkan beberapa persinggahan di sepanjang jalan penafsiran ini. Beberapa bentuk kenyataan tunggal ini, beberapa cara berbeda-beda yang dipergunakan para ahli mistik untuk mencapai tujuannya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, melalui kearifan dan melalui cinta, dengan cara tapa brata atau dengan cara latihan-latihan yang menuju kegairahan tak terhingga. Sejarah luarnya merupakan sejarah gerakan-gerakan rohani, teologi, dan sastra dalam Islam. Bersamaan dengan itu, karena berakar dalam latihan ritual yang diajarkan Quran, tasawuf mencerminkan berbagai sikap kaum muslimin terhadap dunia. Demikianlah, di antara para ahli mistik terdapat pertapa yang membelakangi dunia dan pejuang yang gigih memperjuangkan keyakinannya, khatib yang tegas yang mengajak umatnya bertobat, dan pencipta nyanyian puji-pujian bagi cinta dan kebaikan Tuhan yang abadi, dan penyusun sistem filsafat yang sangat rumit, serta pemuja keindahan abadi. Tujuan para ahli mistik itu pada hakikatnya sama, seperti yang dikatakan Henry Corbin. Sebabnya adalah bahwa kesadaran agama dalam Islam berpusat pada kenyataan metahistoris, yakni pada kenyataan transhistoris tentang perjanjian purba sebagaimana ditafsirkan dari Quran surah ke-7 ayat 171. Sebelum penciptaan, Allah menyeru kepada kemanusiaan dari pinggang Adam yang belum tercipta. Katanya, "Bukankah ini Tuhanmu? Alastu birabbikum?" Dan mereka menjawab, "Betul, kami menjadi saksi." Bala syahidna. Gagasan tentang perjanjian purba atau misak antara Tuhan dan kemanusiaan ini telah mengesan dalam kesadaran agama kaum muslim, terutama sekali pada para ahli mistik muslim, melebihi gagasan yang lainnya. Ini merupakan titik tolak pemahaman mereka tentang kebebasan berkehendak dan takdir, tentang pemilihan dan penerimaan, tentang kekuasaan Allah yang kekal, dan tanggapan serta janji cinta manusia. Tujuan kaum mistik adalah kembali ke pengalaman hari Alastu, yakni ketika hanya Allah yang ada, sebelum Ia membimbing calon makhluk keluar dari jurang ketiadaan untuk menganugerahinya kehidupan, cinta, dan pengertian, sehingga mereka bisa menghadapnya lagi di akhir zaman kelak. Tasawuf menurut asalnya ke Rasul Islam dan mengambil ilham dari sabda ilahi seperti yang diungkapkan lewat Rasul dalam Quran. Allah telah menyatakan kehendaknya, atau lebih tepat dirinya, dalam kata-kata kitab suci yang pada hakikatnya merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk mengenalnya. Quran telah diterima sejak awal oleh kaum yang setia sebagai hal yang tidak diciptakan dan sama kekal dengan Allah. Quran merupakan leksikon unik, buku teks inti bagi kaum segala ilmu, kunci ke arah Weltanschauung bagi setiap muslim, terutama kaum mistik. Begitu menurut Louis Maxinon. Sebab semua yang mengenai masalah duniawi dan rohani terdapat dalam Quran, dan penafsirannya di zaman-zaman yang berbeda menunjukkan bagaimana pemahaman diri sendiri kaum muslimin
berkembang dan mengalami pergeseran. Kaum mistik memegang peran menentukan dalam perkembangan ilmu Quran. Metode-metode tafsir mereka itu menjangkau dari penafsiran kata yang sederhana sampai penjelasan simbolis dan alegoris, namun tanpa mengingkari nilai makna luar kata-kata Quran itu. Bagi yang beriman, berapa di antara mereka itu bisa menemukan sampai 7.000 makna dalam satu syair Quran saja. Kitab suci itu merupakan kebangkitan, sebab seperti yang telah dikatakan Halaj, di dalamnya terdapat isyarat-isyarat kekuasaan ilahi rububiyah, keterangan tentang kebangkitan, dan berita tentang masa depan sampai keabadiannya di keabadian. Siapapun yang memahami Quran boleh dikatakan berada dalam kebangkitan. Kata-kata dalam Al-Quran telah hidup dalam ancaman hari kiamat seperti yang digambarkan dalam kata-kata yang menakutkan dalam banyak surah, sampai mereka menemukan janji saling menyayangi antara Allah dan manusia. Quran surat 5 ayat 59. Di dalamnya mereka menemukan tahap berbeda-beda dari jiwa manusia, yang menaik dari jiwa yang menguasai nafsu amarah, an-nafsu al-amarah, sampai ke jiwa yang tentram di samping Allah, an-nafsu mutmainnah. Mereka baca bahwa Tuhan lebih dekat dengan manusia dari urat leher sendiri. Quran surah 50 ayat 16. Dan ia sekaligus penguasa dan pencipta semesta yang imanen dan transenden. Dia tidak dapat dicapai oleh penelitian mata. Quran surah 6 ayat 103. Tetapi kemanapun kau berpaling, wajahnya ada di sana. Quran surah 2 ayat 109. Allah telah menaruh tanda-tanda bagi orang yang yakin dan pada dirimu sendiri. Quran surah 51 ayat 21. Dan kita perlu menangkap dan memahami tanda-tanda itu. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, Allah adalah hakim yang tegas dan sekaligus maha pengampun dan penyayang. Ia maha tahu dan arif, namun ia juga maha cerdik. Sifat-sifat Allah disebut dalam Quran, yang jumlahnya banyak dan kadang-kadang saling bertentangan, tersusun dalam rangkaian nama yang indah, yang kemudian memegang peran penting dalam teori-teori mistik dan dalam doa-doa, dan kadang-kadang malah dipergunakan dalam hubungan yang hampir magis. Harapan untuk mengungkapkan maha sifat Allah telah mengilhami banyak sufi yang memimpikan mencapai kebahagiaan tertinggi di dunia dan akhirat dengan mempergunakan sifat tersebut. Menurut kata-kata dalam Al-Quran, Allah muncul sebagai satu-satunya penyebab sejati yang menciptakan dan menentukan nasib manusia. Ia merupakan kepribadian mutlak sebagai yang digambarkan oleh para sufi. Hanya ia yang berhak mengatakan aku, dan kenyataan al-haq, kata yang kemudian dipergunakan para ahli mistik untuk menyebut Allah. Seperti halnya para ahli teolog skolastik mendefinisikan Tuhan dengan 40 sifat, 20 sifat yang perlu, 20 sifat yang tak mungkin, dan 1 sifat yang mungkin. Banyak sufi yang kemudian menyusun sistem yang rumit agar bisa lebih dekat ke rahasia ilahi yang mutlak itu. Keberadaan murni atau nama apapun yang mereka temukan. Para ahli mistik yang saleh sering menolak batasan filsafat gadungan yang menyerahkan nama dan kata yang tidak disebut dalam Al-Quran, dan oleh karenanya merusak gambaran yang diungkapkannya sendiri dalam kitab suci itu. Tetapi Quran tidak hanya berisi penggambaran tentang Allah dan akhirat. Buku suci itu juga mengatur kehidupan praktis dan moral masyarakat, dan para sufi dengan sangat cermat mengikuti perintahnya. Lebih jauh lagi, pembacaan Quran merupakan sarana penting untuk memimpin jiwa ke arah suatu keadaan samadhi, atau bahkan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan mistis. Apabila dibacakan dalam nada-nada yang indah,
kata-kata yang penuh irama dan kaya bunyi dalam Al-Quran mampu membawa orang-orang saleh ke keadaan yang lebih tinggi dan mungkin bisa membukakan taraf pemahaman yang lebih baik atas kata-kata itu sendiri. Bahasa Quran dikenal oleh semua kaum muslim di seluruh dunia. Ia telah membentuknya ungkapan-ungkapan tidak hanya di lingkungan ahli teologi dan hakim agama, tetapi juga di kalangan penyair dan pengarang. Ia telah menyusup ke dalam masyarakat Islam sebagai kekuatan nyata. Meskipun berjuta-juta lelaki dan wanita tidak memahami kata-kata Arab, mereka tetap merasakan keterharuan setiap kali membaca atau mendengarnya dan mempercayainya sekaligus. Kita jelas bisa berbicara tentang pengquranan, pikiran-pikiran dan siapapun yang telah membaca ungkapan-ungkapan Parsi, Turki, dan bangsa Islam lain akan mengetahui betapa kuat bahasa Quran telah menembus kesusastraan dan bahasa sehari-hari, dan betapa indah huruf-huruf Quran telah dikembangkan sesuai dengan selera artistik bangsa Parsi, Turki, India, dan Afrika dalam menciptakan kaligrafi yang sangat indah, kesenian khas kaum mistik. Tasawuf bersumber pada Nabi sendiri. Dalam Quran ia digambarkan sebagai ummi, buta huruf. Quran surah 7 ayat 158, suatu sifat yang sangat pokok bagi pemahaman religiositas Islam. Dalam agama Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan menyatakan dirinya lewat Kristus jasmani yang terjelma dari kata, keperawanan Maria diperlukan agar tersedia wahana tanpa noda bagi sabda ilahi. Begitulah juga dalam Islam yang menyatakan bahwa Allah menyatakan dirinya lewat kata dalam Quran. Nabi harus menjadi wahana yang tidak dikotori oleh pengetahuan intelektual kata-kata dan tulisan agar ia bisa menyebarkan sabda Allah semurni-murninya. Muhammad merupakan mata rantai pertama dalam rangkaian rohani tasawuf, dan mi'rajnya lewat berlapis-lapis langit ke hadapan ilahi yang diacu oleh larik pertama surah 17 merupakan prototipe kenaikan rohani para mistik ke hadapan Allah. Menurut hadis, kearifan esoteris dipancarkan dari Muhammad ke saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib, Khalifah Budiman keempat yang meninggal 616 Hijriah. Menurut kisah, anggota-anggota keluarganya yang lain dan kawan-kawannya diberkahi pandangan mistik atau mengikuti latihan-latihan mistik. Hadis yang berasal dari Nabi atau setidaknya dihubungkan dengannya membantu para sufi ketika mereka mengembangkan batasan-batasan mereka sendiri tentang berbagai tahap dan keadaan. Setiap kecenderungan dalam diri dalam Islam dan kemudian juga dalam tasawuf didukung oleh hadis Nabi. Pada masa-masa kemudian, sejumlah besar hadis yang tidak terdapat dalam koleksi resmi karena disusun pada paruh abad ke-9 dipergunakan oleh para sufi. Dalam waktu yang relatif singkat, kepribadian Muhammad menjadi sangat penting bagi kehidupan rohani masyarakatnya. Ia merupakan pemimpin idaman dan setiap muslim berkewajiban menirunya. Pemujaan terhadapnya segera mencapai taraf mitos. Ia dipandang oleh para ahli mistik abad pertengahan sebagai manusia sempurna par excellence, sebab dan tujuan penciptaan, sahabat Allah, dan perantara bagi umatnya. Peneliti Islam Barat yang terbiasa pada gambaran tradisional mengenai Muhammad seperti yang terbentuk selama ratusan tahun yang penuh kebencian dan permusuhan di dunia Kristen akan terkejut melihat sifat-sifat mistik yang kuat yang dihubungkan dengan tokoh yang menurut pengertian Barat umumnya merupakan sekedar politisasi ilahi, lihai, dan bernafsu besar, atau paling-paling sebagai pelopor bid'ah yang bersumber pada agama Kristen. Bahkan telaah yang paling mutakhir tentang Nabi yang menunjukkan ketulusan dan perhatiannya yang mendalam terhadap agama tidak mengungkapkan satu sifat cinta mistik yang menurut para pengikutnya dimiliki oleh Nabi. Kita tidak tahu berapa di antara kisah-kisah
mengenai kesalehan tapa brata Nabi Muhammad yang mengandung kebenaran, dan berapa sekedar mencerminkan idaman ketaatan mistik zaman-zaman yang lebih kemudian. Sejumlah ucapan beliau mengenai pentingnya salat dan terutama mengenai bangun malam-malam tampaknya benar. Kalau matanya tidur, hatinya terjaga, kata istrinya Aisyah. Pedoman klasik tasawuf mengandung sejumlah besar ucapan Nabi yang mendesak orang-orang saleh agar setiap saat dalam hidupnya berdoa dan mengingat Tuhan. Memang, seorang Rasul yang begitu yakin menjadi utusan Tuhan harus mengandalkan doa. Lewat doalah ia bisa senantiasa menghayati kehadiran yang mengutusnya. Tradisi mistik mengakui beberapa di antara sahabat-sahabat Nabi nenek moyang rohani tasawuf kita telah menyebut apa yang dikenal sebagai ahlus sufa, orang-orang yang duduk di bangku, yakni anggota masyarakat yang miskin dan saleh yang hidup di Masjid Madinah. Di antara para sahabat Nabi itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari, meninggal 655 Masehi. Sering disebut sebagai seorang sosial sejati seperti yang digambarkan oleh Louis Massignon. Menurut hadis, sahabat Nabi itu sering melontarkan ucapan-ucapan tentang kemiskinan, dan ia muncul sebagai prototipe fakir sejati, si miskin yang tidak memiliki apapun tetapi sepenuhnya dimiliki Tuhan, menikmati hartanya yang abadi. Yang lebih penting lagi adalah Salman Al-Farisi, seorang tukang cukur kelahiran Parsi yang dibawa ke keluarga Nabi dan menjadi contoh adopsi rohani dan pembayatan mistik. Dengan demikian ia menjadi lambang orang Parsi yang memungut agama Islam dan menghubungkan dunia Arab dengan tradisi Parsi. Kerohaniannya kemudian dianggap sebagai unsur menentukan dalam sejarah tasawuf Parsi dan dalam pemikiran Syiah. Salman si tukang cukur kemudian dianggap sebagai wali pengayom para tukang. Seperti halnya beberapa di antara orang suci abad ke-9 dan ke-10 nantinya menjadi pengayom kelompok-kelompok tukang yang pekerjaannya sama dengan mereka. Salman menjadi lambang pengaruh tasawuf terhadap halayak ramai. Namun lain halnya yang dihubungkan secara mistik dengan Nabi adalah Uwais Al-Qarni, yang dianggap pernah hidup di Yaman dan tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi. Menurut cerita, Muhammad mengetahui kesalehannya dan mengucapkan kata-kata yang terkenal ini, "Nafas Ar-Rahman datang kepadaku dari Yaman." Uwais yang menurut hadis senantiasa berdoa sepanjang malam. Oleh para sufi yang lebih mutakhir dianggap prototipe sufi yang menerima ilham, yang semata-mata dibimbing oleh kemurahan ilahi, yang mengenal Nabi tanpa mengadakan hubungan luar. Demikianlah Uwais, atau menurut orang Turki, Preyesi Mesreb, adalah ahli mistik yang telah mencapai penerangan jiwa di luar jalan mistik yang biasa, tanpa renungan dan bimbingan seorang syekh yang masih hidup. Dan Nafas Ar-Rahman dalam bahasa puisi telah menjadi lambang adanya bimbingan ilahi yang bagaikan angin pagi membukakan kuncup hati manusia.